bahas materi pertama, yaitu pengertian dari mantuk dan juga mafhum. Nah, pengertian dari mantuk itu sendiri dalam bahasa Arab, mantuk adalah berakar dari kata natoqa yang berarti berbicara atau yang diucapkan. Jadi, mantuk adalah yang diucapkan atau yang tersurat. Nah, kita lanjut dengan pengertian dari mafhum itu sendiri. Dalam bahasa Arab, mafhum itu berasal dari akar kata fahima yang berarti dapat dimengerti atau dapat dipahami. Adapun contoh ayat Al-Quran mengenai mantuk dan juga mafhum di surat Al-Ma'un ayat 4 dan juga 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Shadaqallahul amin. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Mantuk dari ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang yang lalai dalam salatnya maka celakalah. Kata celakalah menegaskan bahwa ini adalah ancaman langsung bagi orang-orang yang bermain dan tidak menjaga salatnya dengan baik. Nah, setelah mengetahui pengertian dari mantuk dan mafhum, aku ingin menjelaskan nih, apa aja sih pembagian dari mantuk dan mafhum tersebut, sekaligus contohnya. Nah, kita bahas dulu nih pembagian dari mantuk. Menurut para ulama fikih, mantuk itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nas, kedua zahir, dan yang ketiga yaitu muawwal. Nah, apa sih pengertian dari nas? Nas merupakan naskah yang tidak memungkinkan adanya penafsiran atau pemindahan kata. Nah, dalam nas ini juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu nas sharih dan nas ghairu sharih. Apa sih bedanya nas sharih dan nas ghairu sharih tersebut? Kalau misalkan nas sharih, naskah itu benar-benar memiliki makna yang jelas atau sesuai dengan apa yang dilafalkan atau diucapkan dan tidak memerlukan pentakwilan dari lafaz lain. Sedangkan nas ghairu sharih adalah makna yang samar, yaitu yang memerlukan pentakwilan dari lafaz lain sehingga menjadikan lafaz tersebut menjadi jelas. Contoh dari nas yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Yang artinya, jika kamu tidak mendapatkannya, maka kamu wajib berpuasa 3 hari selama haji dan 7 hari selama kamu pulang. Dan 10 hari itulah yang sempurna. Kata 10 hari yang tadi disebutkan itu disebutkan secara jelas atau sempurna. Hal ini menepis kemungkinan adanya makna 10 hari lainnya bersifat majaz. Inilah tujuan dari nas. Nah, yang kedua dari pembagian mantuk yaitu ada zahir. Apa sih zahir itu? Zahir adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera bisa dipahami namun dapat memungkinkan melahirkan makna lain yang bersifat marju. Sebenarnya nas dan zahir itu memiliki persamaan dalam hal menunjukkan makna berdasarkan ucapan. Tetapi kalau nas itu dia menunjukkan maknanya secara jelas dan tegas. Kalau misalkan zahir menunjukkan makna yang jelas tetapi dapat menimbulkan makna lain yang bersifat marju atau lemah. Nah, contoh dari zahir terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi. Al-ayah. Yang artinya, maka barang siapa yang terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Nah, lafaz al-bad di sini diberi arti makna bodoh atau tidak tahu, sedangkan al-alim diberi makna melampaui batas. Tetapi pemakaian untuk makna yang kedua lebih kuat dan lebih populer atau lebih tegas, yang dimana
sehingga menjadikan makna yang kedua ini dikatakan sebagai makna yang kuat atau rajih, dan makna yang pertama disebut sebagai makna yang lemah atau marjuh. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada mu'awwal. Apa sih mu'awwal itu? Mu'awwal adalah lafaz yang ditafsirkan dengan makna yang marjuh karena adanya dalil yang menghalangi pemikiran makna yang jelas atau rajih. Sebenarnya mu'awwal dan zahir ini memiliki perbedaan karena kalau misalkan zahir dia berarti rajih atau kuat karena tidak ada dalil yang menghalangi pemikiran yang marjuh. Sedangkan kalau misalkan mu'awwal ini dia bersifat makna yang marjuh karena dia itu menolak zahir. Nah, itu merupakan pembagian dari mantuk yang meliputi nas, zahir, dan juga mu'awwal. Kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya yaitu pembagian mafhum. Apa aja pembagian mafhum? Yaitu para usuliyin membagi mafhum menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu mafhum muwafaqah. Apa sih mafhum muwafaqah itu? Mafhum muwafaqah adalah makna yang sama dengan mantuk atau sesuai dengan mantuk, atau dalam arti kata lain, makna yang tidak terucapkan sesuai dengan makna yang terucapkan. Nah, pada bagian ini, para ulama menyepakati nih menggunakan mafhum muwafaqah ini untuk menginterpretasikan atau menyimpulkan hukum yang ada. Nah, salah satu contoh dari mafhum muwafaqah yaitu adalah terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma al-ayah, yang artinya maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan atau terhadap kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membentak mereka. Dalam ayat di atas menerangkan bahwa kata-kata yang keji saja tidak boleh atau dilarang, apalagi memukulnya. Nah, pembagian dari mafhum yang terakhir yaitu ada mafhum mukhalafah. Apa artinya? Mafhum mukhalafah adalah makna yang tidak terucapkan dan ditarik dari mantuk, namun maknanya berbeda dari yang dikandung oleh mantuk itu sendiri. Nah, mafhum mukhalafah juga disebut sebagai dalil khitab. Seperti contohnya, tidak ada kewajiban zakat untuk kambing yang tidak digembalakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya para binatang yang digembalakan itu adalah kewajiban zakat. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Dan seperti bolehnya jual beli pada hari Jumat, namun ketika muadzin belum azan, sebagaimana mafhum dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Perlu diingat ya teman-teman, bahwasannya mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah itu berbeda. Kalau misalkan mafhum muwafaqah itu adalah pemahaman yang setara. Ingat, pemahaman yang setara. Kalau misalkan mafhum mukhalafah yaitu pemahaman yang berbalik. Nah, di sini dalam pemahaman yang berbalik terdapat lagi nih bagiannya,